Pemirsa Sainai TV, salam hormat, salam NKRI. Pemilihan umum atau pemilu merupakan momen perebutan kekuasaan antara partai politik, elit partai, dan tokoh nasional. Partai politik saling berebut suara masyarakat agar bisa masuk parlemen dan mempunyai anggota di Senayan sebanyak mungkin. Sedangkan tokoh nasional dengan kendaraan partai politik berebut posisi untuk jadi presiden dan wakil presiden. Dipastikan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pun di Pilpres 2024 nanti tidak bisa lagi maju menjadi capres. Sehingga momen ini akan dimanfaatkan oleh tokoh lain untuk maju. Karena diakui banyak pihak, jika Joko Widodo masih bisa maju capres, maka akan sulit untuk melawannya. Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019 merupakan rival kuat dari Bapak Joko Widodo. Pilpres 2024 nanti, Prabowo diprediksi akan kembali maju sebagai capres untuk ketiga kalinya. Hasil survei dalam beberapa waktu terakhir, elektabilitas Prabowo Subianto stabil di 3 besar, bahkan kadang-kadang mampu berada di posisi puncak. Sehingga sampai saat ini, Prabowo Subianto belum banyak berkomentar terkait rencana pencapresannya. Hanya saja, Partai Gerindra telah menyatakan bahwa akan kembali mendorong Bapak Prabowo Subianto untuk maju jadi capres. Konon rencananya, deklarasi resmi pencapresan Prabowo Subianto akan dilakukan akhir Juli ini bersama dengan Rakernas Partai Gerindra itu sendiri. Bagi Prabowo Subianto, ada 2 pilihan politik menjelang pelaksanaan Pilpres pada Februari 2024 nanti. Menjadi kingmaker atau jadi capres. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan serta resiko masing-masing. Jika Prabowo Subianto maju jadi capres dalam Pilpres 2024, sepertinya akan menjadi Pilpres terakhir bagi Prabowo Subianto ini. Mengingat usianya sekarang yang menginjak 71 tahun itu. Tapi jika memaksakan dirinya kembali nyapres di tahun 2029, tentu itu akan terlalu berisiko. Selain itu, pada tahun 2029 nanti pasti akan lahir capres lain yang lebih muda dan mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi. Salah satu kandidatnya mungkin saja putra sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menuntaskan rasa penasaran. Bapak Prabowo Subianto telah mengikuti kontestasi Pilpres selama 3 kali. 1 kali sebagai cawapres Megawati Soekarno Putri dan 2 kali sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Pilpres 2024 merupakan momentum emas bagi Bapak Prabowo Subianto karena mempunyai elektabilitas dan popularitas puncak. Kubu Prabowo Subianto pun tinggal memilih cawapres yang tepat agar mampu membawa Prabowo Subianto jadi Presiden RI penerus Bapak Joko Widodo. Namun, jika Prabowo menjadi kingmaker sebagai orang di balik layar, tentu ini merupakan pilihan lainnya bagi ketum Partai Gerindra ini. Tapi apabila tetap maju jadi capres dan kembali kalah, maka akan sangat memalukan karena 4 kali ikut Pilpres namun kalah terus. Hal ini akan menjadi catatan sejarah yang sulit untuk dilupakan. Jika menjadi kingmaker, maka Prabowo Subianto akan dinilai sangat bijaksana oleh publik. Apalagi jika jagoannya nanti mampu jadi presiden, maka Prabowo Subianto pun
akan banyak yang memuji. Menurut pandangan saya, kiranya Bapak Prabowo Subianto harus mempertimbangkan jadi kingmaker dengan melihat Megawati Soekarno Putri. Walaupun Megawati merupakan ketua umum partai besar, yakni PDI Perjuangan, tapi tidak memaksakan diri untuk jadi capres. Malah, beliau mendorong Joko Widodo maju sebagai capres dan hasilnya seperti sekarang ini. Begitulah kira-kira cara pandang Sainai TV untuk pemirsa Sainai TV di mana saja berada. Salam hormat, salam sehat untuk kita semua.